Progress. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Senang sekali hari ini di tanggal 21 Desember 2024 di penghujung akhir tahun kita bertemu untuk melakukan briefing seminar tugas akhir, sidang tugas akhir yang nantinya akan kita laksanakan sekitar di bulan Januari. Jadi ada beberapa waktu lagi untuk menuju sidang. Hari ini kita akan melakukan penjelasan terkait dengan beberapa ketentuan apa yang harus kalian lakukan sebelum, saat sidang, dan juga setelah, gitu ya. Ini nanti ini sudah di-record gitu ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ada yang ketinggalan atau ada yang kelupaan, boleh ditonton lagi nanti recordingnya saya share di grup, gitu ya. Oke, hari ini sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada sedikit penjelasan gitu ya terkait sidang tugas akhir yang akan disampaikan oleh Pak Kaprodi kepada Bapak Herusoyo. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hafiz aja atau yang lain ada juga? Bu Eh, Keti, ada? kita, iya saya aja. Bu Keti Ya. kayaknya belum hadir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Hafiz ya udah berkenan untuk membantu Prodi ya dalam kepengurusan sidang akhir, dan saya juga sampaikan selamat bagi teman-teman semuanya sudah di tahapan ini. Ya tentu satu semester atau bahkan lebih gitu ya, ada yang beberapa lebih menjalankan penelitian melalui tugas akhir. Jadi hari ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi teman-teman semuanya, karena eh, secara tidak langsung teman-teman diberikan informasi ya terkait dengan tugas akhir nanti akan seperti apa sidangnya, yang tentunya dari jauh-jauh hari teman-teman bisa mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian saya juga ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, selain eh, ada niatan baik dari teman-teman melalui pelaksanaan penelitian, saya katakan niatan baik karena penelitian itu esensinya adalah bagaimana menempatkan diri pada satu pusaran orang meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman ada di sana. Artinya itu adalah niatan yang baik dan pelaksanaan yang baik dari sisi itu. Tetapi seringkali penelitian juga perlu menuntut hal-hal yang sifatnya dasar, seperti halnya kejujuran. Dari penelitian saya ingin sampaikan bahwa apa yang nantinya teman-teman akan presentasikan, kemudian sidangkan, pertahankan di depan penelaah, pastikan semua itu berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara yang baik dan terhormat. Terhormat maksudnya adalah tidak senggol sana sini. Senggol sana sini itu maksudnya apa? Kalau code biasa dikompil, tapi kalau hasil penelitian jangan dikompil. Intinya itu, saya tidak ingin di ujung ini menyampaikan tentang apa namanya secara ekstrim. Jangan melakukan kegiatan yang seperti itu, karena memang saya tidak ingin ada kecurigaan dari prodi ke teman-teman semuanya. Tapi yang jelas integritas akademis, ya integritas akademik yang ada di lingkungan Universitas Mercu Buana itu diperhatikan dengan baik dan masif saat ini. Nah, saya tidak ingin teman-teman semuanya dengan kesalahan kecil, kesalahan yang bisa disebut kesalahan fundamental yang itu akan merugikan institusi. Ya, jadi teman-teman mohon diperhatikan. Jika memang belum selesai penelitiannya, jangan dipaksakan. Pastikan teman-teman yang bisa meneliti sidang itu adalah yang sudah selesai penelitiannya. Kalau belum selesai, silakan berunding dengan dosen pembimbing. Tentu dosen pembimbing akan sangat senang dengan kejujuran teman-teman semuanya menyatakan belum selesai penelitiannya, minta dibimbing kembali. Ya, justru sebaliknya itu yang akan merugikan teman-teman nantinya. Bukan saat ini saja, tapi nanti di kemudian hari akan ribet dan merepotkan teman-teman semuanya. Di saat ada kesibukan yang bukan lagi ke arah ini, ya. Tapi
apa yang teman-teman lakukan dengan cara yang kurang baik itu bisa nantinya membuat teman-teman akan memperhatikan hal-hal yang seperti ini lagi. Setiap hal ada masanya, ya. Jadi nanti silakan setelah selesai melakukan penelitian, boleh prioritaskan hal lain. Tapi saat ini prioritaskan teman-teman untuk melakukan tugas akhir, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang menurut saya yaitu ya tadi terhormat. Penelitian, melalui penelitian teman-teman ingin memastikan tempat teman-teman dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bayangkan ada 2 tahun, 3 tahun berikutnya, ya kita anggap penelitian kita adalah penelitian fundamental. Setelah itu 2 tahun, 3 tahun, ada orang yang menerapkan itu, ada orang yang melakukan pengembangan dari apa yang teman-teman sudah capai. Itu satu kebanggaan yang apa tidak bisa digambarkan ya. Terus lagi ketika riset itu terus berkembang, capaian itu terus berkembang, dan ternyata itu menghasilkan eh, penemuan-penemuan besar pada teknologi misalkan. Ya tentu ketika manfaatnya itu terus dirasakan oleh manusia, ya ada amal jariah yang terus teman-teman dapatkan pahalanya gitu ya. Nah itu yang menurut saya jabaran dari kata terhormat tadi. Nah ini saya sampaikan ke teman-teman biar tidak melakukan hal-hal yang merugikan ya. Sederhananya saya ingin sampaikan jangan lakukan cheating ya, kecurangan-kecurangan dalam melakukan penelitian ini. Ya, satu hal yang saya ingin highlight dan kedua kalinya sampaikan bahwa kalau belum selesai penelitiannya, lebih baik sampaikan ya, sampaikan ke pembimbing untuk menunda sidangnya. Ya, bukan berarti prodi tidak mempedulikan kelulusan teman-teman, tapi prodi sangat hati-hati meluluskan teman-teman. Jadi lulusnya teman-teman ya diharapkan lulus dengan bawa kompetensi yang memang itu dijanjikan di awal, yang kemudian nanti menjadi dasar teman-teman untuk mencapai satu level ya, di mana itu level level profil lulusan ya 2 tahun 3 tahun setelah kelulusan teman-teman memiliki kemampuan yang memang itu didapatkan di bangku perkuliahan ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi baiknya secara apa ya istilahnya ya, secara gentle teman-teman sampaikan bahwa saya belum selesai. Saya ingin pastikan penelitian ini selesai sebelum masuk sidang. Sekalipun dosen pembimbing memaksa, tapi saya rasa dosen pembimbing yang ada di teknik elektro itu dan mungkin memaksakan mahasiswa untuk melakukan sidang padahal penelitiannya belum selesai. Pasti sebaliknya, ditunggu penelitian itu selesai baru diperbolehkan untuk melakukan sidang. Nah, kemudian juga nanti mohon diperhatikan, ya nanti Pak Hafiz akan jelaskan teknis bagaimana melakukan sidang ya, baik dari persiapan, pelaksanaannya, sampai nanti setelah sidang seperti apa. Tapi esensi yang harus dibawa adalah bahwa teman-teman itu ditunggu, apa sih yang baru, apa sih yang dilakukan selama 1 semester ini, apakah sudah dilakukan sebelumnya, apakah itu mengulang saja. Sekali lagi, saya sempat dan sudah sering menyampaikan ini ke mahasiswa bahwa setiap tugas akhir dengan penelitian di dalamnya itu membawa keunikan tersendiri. Nah, keunikan artinya hal baru. Hal baru itu yang kemudian akan menjadi identitas baru. Karakter teman-teman, identitas baru, kecirian dari teman-teman, itu nanti bisa diwujudkan dengan itu. Kita boleh saja berlindung di universitas yang namanya kurang besar dibandingkan universitas misalkan UI, UGM, ITS, ya, ITB, dan lain sebagainya, universitas-universitas dengan nama yang besar. Tetapi jangan salah, dengan melakukan penelitian yang baik, gitu ya, terus kemudian dengan membawa kecirian yang apa memang benar-benar unik, membawa kualitas dari hal yang memang baru, kita bisa bersanding dan bersaing dengan mereka semua. Nah, kita lagi tidak lagi akan eh, apa ya namanya kicep atau diam ketika kita duduk bareng dengan mereka. Naluri seorang akademisi itu adalah kompetitif dia, ya. Jadi kehidupannya itu kompetitif. Jadi duduk dengan UGM ya kita urai apa yang mereka dapatkan. Nah, teman-teman bisa kemudian menawarkan itu. Nah, itu dasar-dasar kenapa penelitian melalui tugas akhir itu tidak terpusat eh, pada kelulusannya saja, tapi terpusat bagaimana menambah bukti-bukti
kompetensi yang pernah dipelajari di Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya. Sekali lagi, pastikan ada kualitas yang bisa dipamerkan, ada kualitas yang bisa dipaparkan dengan cara yang gagah, ya. Jangan sampai malu-malu memaparkan itu. Karena malu-malu memaparkan itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Nah, itu yang kemudian memancing penelaah untuk kemudian apa namanya, deeper untuk lihat benar nggak itu kalau dilakukan dalam satu semester. Jangan-jangan 2 minggu sebelum sidang atau jangan-jangan 1 minggu sebelum sidang. Karena itu terlihat. Jadi sidang secara khusus atau secara apa ya, secara pastinya itu akan menguji kemampuan teman-teman untuk menjelaskan apa yang pernah dilaksanakan. Pelaksanaan satu semester dalam penelitian ini itu diukur apakah benar dilaksanakan oleh eh, peneliti atau dibantu. Dibantunya berapa persen, ya? Atau memang bahkan yang lebih ekstrim, misalkan eh, memanfaatkan jasa. Nah, untuk tugas akhir tidak boleh, karena tugas akhir itu representasi dari kompetensi yang didapatkan di akhir, ya di akhir mengikuti perkuliahan di Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Jadi saya berharap waktu yang ada sebelum sidang ini bukan menakut-nakuti, tapi pastikan kesiapan itu memang ada. Kemampuan menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian sebelumnya juga bisa dijelaskan dengan baik. Kemudian juga dapat dipercaya, ya dapat dipercaya apa yang dilakukan selama satu semester ke belakang atau mungkin lebih. Dipercaya maksudnya adalah memang itu benar dilakukan, itu original, itu dibantu oleh teman misalkan, tapi tidak banyak kontribusi dari teman. Teman untuk misalkan bantu untuk merakit mekanikalnya saja. Jadi keterlibatan dari pembantu itu yang mendukung dari target besarnya. Jadi kalau boleh dipersentasekan, persentasekan gitu, itu 5% saja. 95% itu saya yang membuat misalkan gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perlu perlu bawa nanti sebelum sidang. Jadi, sidang itu bukan hanya menguji isi yang ditulis, tetapi bagaimana menulisnya, bagaimana dasar-dasar apa yang ditulis itu didapatkan gitu ya. Terus bagaimana teman-teman bisa menjelaskan apa yang sudah ditulis tadi. Karena dari situ akan terlihat konsistensi dari teman-teman mempertahankan satu dengan yang lainnya. Ya, dari tulisan bisa dipertahankan misalkan, tapi tidak bisa menjelaskan pelaksanaannya itu yang apa namanya bertentangan dengan tulisan. Nah, itu akan ada hasil yang mungkin akan kurang baik ya karena penelaah meragukan, oh jangan-jangan bukan bukan dia yang menulis gitu ya. Terus sekali lagi secara teknis juga bawa similarity report-nya. Pastikan similarity report-nya memenuhi ketentuan ya. Nanti Pak Hafiz akan jelaskan tentang itu. Jangan sampai berapa persen. Meskipun dimintanya di saat setelah sidang, tapi pastikan saat sidang itu bawa itu. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah original. Untuk menunjukkan bahwa ini eh, tidak merupakan karya orang lain. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Sisanya mungkin nanti akan diperdalam oleh Pak Hafiz, tapi intinya no cheating anymore. Ya, tidak ada cheating-cheating lagi. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada kejadian di kampus besar, ya, kejadian-kejadian cheating seperti itu, tapi tidak di Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Ya, kita steril dari itu. Jadi teman-teman pastikan mendukung semangat prodi untuk memastikan Teknik Elektro peduli akan integritas akademik. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Saya rasa cukup ya. Nanti bisa dieksplor kembali dengan Pak Hafiz. Saya rasa begitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Alhamdulillah Pak Heru, makasih banyak atas pencerahannya. Semoga teman-teman juga bisa apa ya, termotivasi gitu ya. Jangan sampai yang tadi Pak Heru sampaikan tidak ada cheating-cheating lagi gitu ya. Biar apa ya, tetap menjaga nama baik Elektronik Buana meskipun nantinya kalian sudah lulus gitu ya. Itu harus gitu ya. Oke, Pak Heru mungkin ada yang mau
disampaikan atau mungkin mau izin live atau mau mendengarkan? Saya izin live nggak apa-apa, Pak Hafiz ya. Oke, Saya ada baik, ngajar juga. Ya. baik, baik, baik. Siap. Oke, nanti teman-teman semangat ya untuk Ya, pelaksanaan sidangnya. oke. Pastikan pembimbing dihubungi. Yang belum bimbingan tiba-tiba minta sidang, ya itu mustahil. Saya rasa seperti itu. Terima kasih ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, thank you, Pak Heru. Oke. Ini ada Bu Keti nggak sih? Keti ada nggak ya? Oh, enggak, Bu Keti masih di jalan. Nanti kalau ada Pak Fadi dikabari Pak Hafiz. Oke, oke, iya. Udah dihubungi kan ya? Sudah, tapi sepertinya... Ah, udah join Pak Fadli ya? Pak? Pak Yo, Fadi mungkin yang Tahir. ingin menyampaikan sesuatu. Oh iya, Pak Fadli boleh Pak? Ada yang mau disampaikan? Udah lengkap tadi dari Pak Heru. Ada lengkap. Oke, siap. Ya, oke. Baik teman-teman semua. Sebelumnya mungkin kenapa saya pasang wallpaper ini gitu ya? Ini untuk menambah semangat teman-teman semua ketika nanti sidang gitu ya. Tapi berharap tidak tegang gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa lebih rileks gitu ya. Jangan sampai nanti eh, selama ini kuliahnya online gitu ya, atau mungkin pada saat sempro-nya juga online gitu ya. Nanti pas sidang offline, jangan sampai ada yang grogi ataupun ngeblank ataupun nggak siap gitu ya. Mulai dari apapun, dari hal sekecil apapun harus tetap dipersiapkan dan diperhatikan. Oke, saya izin share screen terkait dengan apa yang harus kalian lakukan sebelum, saat, dan setelah sidang. Sebentar, mana? Hmm, mana? Ini. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Yes, ini adalah tanggal penting yang sepertinya sudah disampaikan juga saat briefing awal. Ini tanggal yang sekarang kita sudah ada di posisi briefing sidang TA di tanggal 21 Desember. Lalu berikutnya yang siapkan adalah pendaftaran sidang tugas akhir. Pak Hafiz, ya, ada Oh yang iya, iya, boleh, boleh. masih. Makasih banyak, Pak. Sip. Oke, Oke. Ya, jadi si briefing sidang TA ini sudah kita lakukan hari ini dan nextnya kalian melakukan pendaftaran sidang tugas akhir. Di mana pendaftaran ini dilakukan tanggal 23 Desember sampai 4 Januari gitu ya. Jadi kurang lebih berapa ya? 2 minggu lah ya. Nanti mungkin juga akan ada perpanjangan waktu, tapi itu sepertinya kemungkinan kecil karena waktunya sudah di ujung akhir semester gitu ya. eh Aduh ya Allah. Nah, di tanggal 23 Desember, berarti hari apa sih? Hari Senin ya, hari Senin sudah mulai dibuka, silakan kalian serahkan berkas-berkasnya offline. Gitu ya. Jadi daftarnya offline ke Tata Usaha Fakultas Teknik. Lalu nanti di tanggal 5 sampai 11 ada persiapan waktu gitu ya, selama seminggu untuk kalian mempersiapkan itu semua. Dan berikutnya adalah di pelaksanaan sidang TA itu offline di kampus Meruya tanggal 14 sampai 15 Januari 2025 ya. Setelah itu nanti mungkin akan ada briefing setelah sidang TA gitu ya. Kita akan lakukan biar nanti kalian nggak kebingungan lagi apa aja yang harus kalian lakukan setelah sidang. Sebenarnya hari ini sudah dijelaskan, cuman ini nanti bersifat tentatif ya, atau nanti bisa diskusi melalui grup WhatsApp saja, ya. Nanti akan ada revisi tugas akhir di 16 sampai 29 Januari 2025. Ini kurang lebih berapa ya? 10 atau 14 hari gitu ya. 14 hari kalender ya, jadi bukan kerja. Jadi hitungannya adalah kalender. Saya itu nanti di tanggal 29 sampai 8 Februari nanti akan ada rekapitulasi nilai dan juga pelaporan untuk diinputkan nilainya ke dalam sistem. Nah, status kalian akan lulus berubah jadi lulus gitu ya. Nanti setelah semua berkasnya sudah lengkap dan sudah diinput nilai tugas akhirnya. Jadi kalau misalkan statusnya nanti nonaktif, nggak perlu khawatir gitu ya. Itu artinya memang belum diinputkan ke dalam sistem. Tapi nanti kalau statusnya udah berubah lulus, nah berarti tandanya kalian udah bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Tapi kalau statusnya masih nonaktif,
artinya tugas akhir kalian belum dilaporkan. Nanti bisa di-report gitu ya, kenapa belum yang lain udah lulus nih misalkan, tapi kalian sendiri atau beberapa mahasiswa belum statusnya belum berubah, nanti bisa dilaporkan. Tapi kalau satu kelas yang ngambil tugas akhir ini belum lulus semua ya berarti statusnya tidak aktif semua ya berarti memang belum dilaporkan. Jadi nggak perlu khawatir kalau terjadinya berbarengan, tapi kalau sendiri doang yang belum lulus gitu ya masih tidak aktif mungkin akan terjadi selip gitu keselip datanya atau belum masuk nanti boleh lapor ke kita gitu ya. Ini ada 66 mahasiswa, artinya 66 mahasiswa ini harus siap sidang gitu ya, tanggal 14 sampai 15 Januari. Tadi yang Vero sampaikan, kalau nggak siap gitu ya, kalau memang yang tiba-tiba datang dadakan seperti tahu bulat gitu ya, tolong kalau bisa jangan sidang gitu. Ini akan menjadi bumerang juga buat kalian gitu ya. Ini bukannya nakut-nakutin, karena daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, lebih baik gak usah sidang gitu ya. Nanti bisa didiskusikan dengan pembimbingnya. Oke, baiknya gimana? Ataukah nanti akan ngikutin sidang susulan kalau ada waktunya gitu ya. Atau mungkin bisa di semester selanjutnya gitu ya. Karena banyak sekali. Saya tahu ini sulit sekali buat teman-teman semuanya kalau misalkan kerja sambil ngerjain tugas akhir gitu ya. Tapi memang itu resikonya gitu ya. Jadi harus ada yang dipilih gimana caranya biar bisa balance mungkin gitu ya. Atau mungkin ada salah satu yang diprioritaskan gitu ya. Untuk effortnya yang lebih buat tugas akhir apalagi yang sambil bekerja gitu ya. Oke, ini adalah tanggal. Kemungkinan tanggalnya ada perubahan nggak Pak? Mungkin kalau berubah itu paling 1 mingguan gitu ya. Jadi jedanya misalkan di 14 sampai 15 Januari sidangnya. Mungkin bisa di minggu berikutnya gitu ya. Itu mungkin terjadi sih gitu ya. Tapi harapannya teman-teman pelaksanaannya, sorry, kan teman-teman harus cuti gitu ya. Karena sidang ini dilakukan 1 hari. Sorry, 14 sampai 15 hari itu dibagi dua hari. Kenapa? Karena mahasiswanya ada 60 gitu ya. Semoga syukur-syukur sih kalau bisa 1 hari gitu ya. Jadi serentak semuanya. Tapi takutnya nanti pengujinya nggak ada gitu ya. Makanya nanti ini dibagi 2 hari gitu ya. Nanti kalau bisa cutinya setelah pendaftaran sidangnya ditutup gitu ya. Kalau misalkan di 4 Januari ditutup, nanti keluar jadwal di tanggal sekian, range sekian, baru sidangnya di tanggal sekian gitu ya. Nah itu kalau bisa izin cutinya nanti setelah tanggal ini gitu ya. Takutnya nanti terlalu dini cutinya tiba-tiba ada perubahan dari jadwal sidangnya gitu ya. Oke, ini hal-hal yang harus kalian lakukan sebelum sidang tugas akhir. Sorry. Yang pertama, silakan print form pendaftaran sidang TA. Nanti akan saya share di grup WhatsApp gitu ya. Selanjutnya menyiapkan kelengkapan administrasi. Ini juga harusnya sudah disampaikan waktu briefing awal. Jadi tidak ada lagi yang kurang gitu ya. Udah sempro, oke. Kalau yang lagi sempro harusnya sudah ya, karena di Medley itu sudah sempronya Senin besok gitu ya. Terus sertifikat kegiatan seperti workshop, seminar, pelatihan organisasi ini juga sama. Jadi yang dari SMU itu ada 10 minimalnya dan dari D3 minimalnya ada 4 gitu ya. Terus sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris ini dari Britain gitu ya. Ini sudah disampaikan juga atau nilai bahasa Inggris 2 atau English for Engineering-nya minimalnya B gitu ya. Jadi nilai ini bisa menggantikan untuk tes kemampuan bahasa Inggris kalian. Oke. Sertifikat LSP. Nah, ini nih. Ini nanti teman-teman saya yakin udah mengikuti LSP dari bulan apa ya? Bulan apa sih? September, November, Desember lah ya. Oktober, November lah ya gitu ya. Coba nanti ditanyakan lagi atau mungkin udah dapat info sertifikatnya sudah keluar silahkan gitu ya. Atau mungkin nanti ada surat keterangan kalau kalian belum kompeten, kalau misalkan kalian sudah mengikuti ya silahkan juga gitu ya. Boleh digunakan itu Pak. Tapi kalau misalkan nanti pada saat pendaftaran sidang sertifikatnya belum keluar juga gimana gitu ya. Pakai bukti kalian sudah mengikuti tapi sertifikatnya belum keluar, nanti minta ke LSP aja gitu ya. Mungkin nanti pakai bukti yang awal pendaftaran gitu ya. Tapi harusnya sih bukti kalau misalkan kalian sudah mengikuti sertifikasi LSP
Itu aja sih. Meskipun belum ada sertifikatnya. Biasanya sertifikat keluarnya agak lama. Oke, terus setelah lulus mata kuliah KP dan bukti bimbingannya ingat minimalnya 8 kali gitu ya. Jadi kalau yang belum 8 kali dikejar nih. Gitu ya, sampai nanti pendaftaran. Setelah itu nanti menuju bagian keuangan untuk dilakukan pengecekan bebas biaya perkuliahan. Jika sudah lunas semua, maka BAK akan memberikan stamp dan tanda tangan di form yang nomor 1 ini. Gitu ya. Jadi di form ini nanti isinya lengkap, isinya banyak, nanti harus ada tanda tangan dan stampnya dari keuangan. Berikutnya menuju perpustakaan di Gedung Tower untuk mendapatkan stamp bebas pustaka gitu ya. Ini apa ya? Kayaknya nanti coba dicek dulu apakah bisa surat keterangan bebas pustaka itu online gitu ya. Tapi kayaknya saat ini yang saya tahu masih offline. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di kampusnya Buncit, boleh ke Buncit, yang di Meruya boleh ke Meruya. Tapi sepertinya udah bisa online nih. Nanti coba dihubungin aja pihak perpustakanya ya, apakah masih bisa dapat surat keterangan itu gitu. Kalau dapat surat keterangan itu berarti nggak usah minta stempel sebenarnya gitu ya. Nanti dilampirkan aja surat keterangan bebas pustaka. Ini apaan Pak surat keterangan bebas pustaka? Jadi dipastikan kalian sudah tidak punya pinjaman buku sebelum kalian lulus gitu ya. Tapi kalau kalian mau mengerjakan tugas akhirnya di perpustakaan ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi nggak usah minjem buku karena sudah apa sudah harus ada surat keterangan bebas pustaka itu ya. Selanjutnya semua berkas yang tadi gitu ya, yang 2A sampai F ini dimasukkan ke dalam map bening lalu diserahkan ke tata usaha. Sorry, yang diserahkan adalah form nomor 1-nya saja. Ya, semua berkasnya nggak usah diserahkan. Semuanya siapkan dalam bentuk soft copy. Ya, hard copy-nya juga sebenarnya diserahkan nanti tata usaha yang akan mengecekkan dan menstempelkan kalau kalian memang sudah komplit dan ini yang dikasih ke tata usahanya. Satu form aja, ya. Nanti setelah itu kalian baru ngisi Google Form untuk pendaftaran, isi nama, NIM, pembimbingnya siapa, judulnya apa gitu ya. Itu nanti diisi data-datanya dan diupload berkas-berkas ini semuanya, tetapi yang inilah yang dikasih ke dalam ke tata usaha. Nanti kalian foto atau fotokopi silahkan, bebas ya. Kai, ini adalah sebelum belum masih ada. Nah, ini setelah itu tata usaha akan memberikan tanda tangan di lembar form pendaftaran sidang tadi, gitu ya. Selanjutnya fotokopi teman-teman semuanya untuk arsip gitu ya. Yang udah komplit semuanya dari tata usaha BAK perpustakaan itu diserahkan formnya ke TU yang aslinya. Setelah itu kalian bisa mendapatkan link di form dari TU-nya untuk melakukan pendaftaran sidang gitu ya. Nanti dan lain-lain jadwalnya akan keluar setelah pendaftaran ditutup. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya. Kalian udah menyerahkan formnya ke TU, tapi kalian nggak ngisi Google Form ini. Nah, itu ya. Jadi mohon diperhatikan kalau udah ngisi gitu ya. Jangan sampai ngasih doang atau ngisi. Tapi ada juga ngisi doang nih Google Form tapi kagak ngasih. Itu nggak dijadwalkan. Ya. Karena kalian dianggap tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi kalau misalkan kalian ngasih doang tapi belum ngisi, nanti kita akan remind ya untuk diisi. Tapi kalau kalian ngisi Google Form-nya doang tapi nggak ngasih, nah itu kita nggak jadwalkan untuk sidang akhir. Ya, jadi linknya itu mau disebar sama siapapun kalau kalian belum menyerahkan ke TU, ya tetap nggak akan kita jadwalkan gitu ya. Pak, persyaratannya pendaftarannya boleh titip teman nggak? Boleh gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa datang di hari pada saat pendaftaran boleh titip teman. Nah, kebiasaannya adalah di ujung tanggal 5 Januari nih biasanya rame ya. Jadi mohon dileraikan biar tidak menumpuk di ujung pendaftaran. Jadi dicicil misalkan hari Selasa nih mungkin besok kalau yang ada waktu boleh cuti 1 hari untuk melakukan pendaftaran kalau udah siap gitu ya. Nanti Sabtu besok kan masih masuk tuh Jumat Sabtu gitu ya. Itu masuk itu daftar lagi ada lagi nanti berikutnya daftar lagi. Jadi jangan bertumpuk di belakang nanti akan jadi ramai dan ngantri takutnya. Oke, apabila peserta tidak mendaftar atau telat mendaftar pada tanggal yang telah ditentukan, kalau nggak ada pengumuman untuk perpanjang gitu ya, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti sidang di batch khusus dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, batch khusus ini
biasanya untuk orang-orang yang apa ya, yang udah sidang tapi nggak lulus gitu ya. Itu terjadi, itu mungkin. Jadi bukannya sebenarnya bukannya yang alasannya saya nggak siap Pak di tanggal sekian, saya nggak ada gitu ya. Biasanya batch khusus cuma satu atau dua orang gitu ya. Kalau yang udah terjadi dia udah sidang terus nggak lulus gitu ya. Jadi teman-teman oh gini, kalau misalkan gini Pak, saya ini udah daftar nih, siap udah daftar semua udah lengkap. Tapi tiba-tiba saya mau dipindahin kerjanya gitu ya, ada dinas lah gitu, dinas di luar negeri atau di luar kota gitu ya. Pada tanggal saat saya sidang gitu. Itu gimana? Itu boleh izin. Nanti kita akan bantu reschedule, tapi dengan surat yang jelas. Kalau misalkan alasannya kerja biasa, ya itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kalian harus dikirim keluar kota gitu ya, yang susah sinyal, nanti di reschedule atau mungkin nanti baru kembali lagi tanggal sekian, tapi setidaknya tidak melebihi di akhir semester ini, ya itu nanti bisa kita akan bantu jadwalkan. Tapi tetap sidangnya offline, ya. Jika tidak mengikuti sidang tugas akhir semester ini, maka dianggap gugur dan mengulang pada semester selanjutnya. Jika masa studinya masih ada, kalau nggak ada, ya berarti harus mundur, ya. Nanti kalau misalkan udah berapa kali bimbingan, terus bisa diganti pembimbingnya dan nanti judulnya baru lagi, ya. Mohon untuk dapat dibaca dan dipahami sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan. Oke, sampai sebelum sidang dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand. Cuti bersama tanggal 25-26. Ya, hari Rabu Kamis. Ya, hari Rabu Kamis tapi Jumat Sabtunya masuk. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan sebelum sidang? Apakah jelas? Pak mau tanya, Silakan. semisal saya belum belum siap nih sidangnya Pak, Mhm. berarti semester depan saya isi KRS lagi gitu Pak ya? Ya, ikutin prosedurnya dari awal lagi. Siap-siap. Oke Oke, Pak. yuk. Lain hal? Siapa? Kalau misalkan nanti kalian sidangnya semester besok, ingat kalian harus bayar lagi SKS-nya, kalian harus lagi bayar lagi sidang tugas akhirnya, gitu. Itu jadi double. Makanya diusahakan dimaksimalkan, kejar nih, ya, untuk bimbingan, gitu ya. Jelas nih sebelum sidang? Kalau jelas saya lanjut nih ke step selanjutnya. Oke? Oke, saya lanjut. Jika tidak ada respon. Saya nyatakan sudah mengerti. Oke. Izin Pak, Oh ya, silakan. terkait persyaratannya tadi Pak, itu kan hampir mirip sama saat KRS kemarin Pak ya. Mhm. Ada sertifikat, terus laporan kerja praktek. Tapi izin Pak untuk yang dari D3 Pak. Kalau waktu kemarin daftar KRS kan bisa diganti dengan laporan tugas akhir waktu D3 Pak ya. Mhm. Nah nanti untuk di sini Pak, untuk khusus sidangnya apakah seperti itu atau gimana Pak? Apanya ya KRS? Gimana nih maksudnya? Sorry. Yang terkait laporan tugas praktek Pak, Kerja praktek. praktek. Ya, Kan, itu kan mm, kebetulan file saya waktu di D3 itu sudah nggak ada tuh Pak. nah, Nah kemarin waktu KRS itu dari pihak LSP, pihak ininya tuh LSP ya, persyaratan LSP itu bisa diganti dengan file tugas akhir. hmm. Nah kalau untuk di syarat sidang ini apakah bisa seperti itu atau gimana Pak? Oh enggak, kalau kerja praktek itu kita ngelihat dari transkrip nilainya aja. Kan dari D3 udah dikonversikan kan. Jadi aman. Oh berarti cukup dari transkrip nilai Iya, aja Pak ya? yes. Oke baik, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Poin akhir tentang ganti judul dan pembimbing bisa dijelaskan lagi. Ganti judul. Ganti judul ini semuanya ke pembimbing ya, gitu ya. Jadi tolong jangan se apa? Oh, yang poin akhir ini kalau misalkan ganti judul, jadi gini, kalau misalkan kalian harus ganti judul dan ganti pembimbing gitu.
Atau mungkin pembimbingnya bisa sama tapi judulnya harus ganti total. Makanya udah jalan nih 50% terus tiba-tiba semester besok, nggak bisa sidang semester ini, harus semester besok ganti judul dari ulang. Bukan yang itu lagi. Gitu ya. Itu nanti izin Pak, itu nanti untuk pemilihan pembimbingnya ikut medlit lagi atau gimana Pak? Iya, tetap. Berarti ikut medlit juga Pak Enggak, sama kalau metodenya enggak, nanti pemilihannya nanti dia dipilih secara random. random aja ya Pak. Oke Pak. Kai. Lanjut, ini Ahmad izin bertanya Pak untuk poin nomor 10 Pak, apabila lanjut ke semester berikutnya apakah berarti harus sempro ulang atau seperti apa? Kalau sempronya enggak, karena kan sudah ambil medlit kan, jadi sempronya enggak ada, tapi memang sidang tugas proses pengajuan KRS-nya, ngisi KRSTA-nya, sampai briefing awalnya itu sama gitu ya, seperti yang semester ini, yang lagi TA. Ya. Pak, Boleh? berarti kalau sidangnya semester depan pembimbingnya juga ganti gitu, Pak? Iya, kemungkinan. Oh, Ya, iya. Oke, Pak. ganti pembimbing, ganti judul. Oke. Izin pertama, jika menunda sidang, kira-kira sidangnya di tahun depan ya Pak. Ya nggak nunda sidang juga tahun depan, kita 2025 Januari ya. Nggak, maksudnya gini, mungkin di tahun akademik berikutnya ya, berarti digenap di bulan Februari, Maret. Gitu. Artinya Maret udah mulai perkuliahan baru, berarti nanti sidangnya di bulan Julai. Julai atau Agustus gitu ya. Pak izin bertanya untuk jadwal pendaftaran sidang TA-nya apakah boleh ditambah harinya Pak? Diakibatkan ada banyak cuti atau hari libur di pendaftaran sidang. Oh ya, nanti coba dikondisikan ya. Kita akan melihat dulu dari 68 yang udah siap sidang ini kira-kira ada berapa orang yang daftar gitu ya. Tapi kalau memang nanti ya udah 50 orang ya udah tetap berarti yang 18 orang itu ya berarti emang nggak daftar gitu ya. Bang, oke, thank you sarannya. Tapi kita coba pakai kalender yang ini dulu aja ya, gitu ya. Jadi biar kalian nggak menunda-nunda waktunya, gitu ya. Ini perasaan pertanyaannya pada mau pending sidang TA semua nih. Nggak ada yang bersemangat untuk sidang. Belum siap, Pak. Belum siap apa yang buat belum siap? Ini Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Pak, untuk yang poin 2 kan banyak berkasnya tuh kayak kalau yang misalnya, nah ya, maaf. Ya, Kayak yang misalnya sertifikat sudah mengikuti magang, gitu-gitu, kerja praktik, itu harus di print juga Pak? Apa nanti udah kedetek sama prodinya apa gimana nanti? oh ya, yang sertifikat itu boleh difotokopi aja, nanti dikasih ke TU, nanti TU yang ngecek, gitu ya. Yang D3 Pak? Yang Sama, D3? sama. Semuanya sama. Kan? Yang dari, maksudnya yang dari D3 ke S1 kan Apa aja nih? Sertifikat apa? apa? Ayo. Kerja praktik, yang mata kuliah kerja praktik itu di print yang nilainya aja Oh tuh yang enggak, iya itu transkripnya kan ada kan di transkrip nilai. oh itu di print aja berarti ya. Ya itu nggak apa-apa. Makasih Pak. Yo, nanti biasanya TU nggak ngecek sih, misalkan namanya Habib tadi udah belum mata kuliah KP-nya gitu. Makanya nanti yang di print itu sebenarnya mengikuti sempro kan ada tuh form sempronya ya. Nah, itu makanya saya bilang disimpan itu fotokopi, lalu sertifikat kegiatan workshop dan lain-lainnya itu difotokopi, sertifikat eh, nilai bahasa Inggrisnya itu di screenshot aja dari KHS gitu ya, itu bisa nanti di print atau di fotokopi kalau udah, terus sertifikat LSP kalau udah ada di fotokopi aja, semuanya fotokopian aja. Jadi ini semua poin A sampai F dicek sama TU-nya. Nah, kalau ceknya dalam bentuk soft copy kan ribet, makanya kalian bawa hard copy-nya, nanti taruh di map, nanti TU yang ngecek, nanti TU nggak ngambil, TU ngambilnya hanya yang form nomor 1 saja gitu ya. Pak, nanya Pak, Silakan. yang menuju bagian keuangan itu kita datang ke BAK-nya Pak, apa bisa di chat aja Pak orangnya Pak? Kalau stempelnya harus datang, tapi kalau Oh, datang. untuk dibukakan tagihannya bisa.
dan bayarnya online bisa. Nanti makanya Berarti tetap harus ke sana ya. iya, makanya dalam satu hari itu kalian harus menyelesaikan ini semua gitu. Jadi nggak 2 hari ke kampus gitu, nggak berkali-kali ke kampus gitu. Iya, iya. Terus ini Pak, yang F Pak, ini saya bimbingan kan main bimbingan aja Pak, nggak ada Mm-mm. bukti-buktinya nih Pak. Mm-mm. Gimana ya Pak? Lah kan ada logbooknya ngapain Iya hari itu Pak, saya lupa ngisinya Pak, logbooknya Iya, itu Pak. diisi aja seininya, seingatnya, sebelum-sebelumnya. Oh iya, iya. Ya, Oke deh Pak. Kai, Pak izin bertanya Pak, silakan. terkait sertifikat itu kan yang dari D3 siapin sertifikatnya 4 ya Pak. Hmm. Nah, sorry Pak tadi mungkin udah dijelasin atau belum, tapi saya ulang tanya. Sertifikatnya itu boleh nggak kita pakai sertifikat pelatihan atau seminar saat kita di D3 atau harus yang kita S1 gitu Pak? Terima kasih. Oke. Berdasarkan arahan sebelumnya, memang tadinya kan kalau nggak salah awal briefing tuh saya bilang pada saat kalian masuk Mercu Buana gitu ya. Ingat gak sih? Mungkin ada yang ingat gitu ya. Tapi ternyata boleh kalau kalian dari D3, waktu zaman D3 kalian ada pelatihan, workshop, itu boleh diikutin aja. Ya, dilampirkan maksud saya. Jadi nanti minimal 4, bisa lebih dari 4 ya nggak apa-apa. Oke? Jadi boleh. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Lain hal. Izin bertanya, tadi mana sih? Kalau mau nyerahin berkas pendaftaran bisa dilakukan di hari Sabtu. Iya, pokoknya tata usaha itu buka itu Senin sampai Sabtu gitu ya, kecuali tanggal merah ya. Kalau nanti yang cuti bersama kan tanggal 25 26, nanti hari Jumatnya tuh masuk, Sabtunya juga masuk. Nanti daftar ke TU gitu. Justru hari Sabtu, kenapa sampai hari Sabtu ya untuk mengakomodir teman-teman yang dari kelas karyawan ini ya. Bisa kok, tapi kalau Sabtu jangan sampai sore-sore lah gitu. Biasanya dia takutnya sebenarnya sih jam kerjanya sampai jam 4 sih. Jadi cuman jangan sampai datang jam 4, belum nyekennya, belum daftarnya, udah tutup TU-nya ya. Terus ini ada yang tanya juga, mana sih ya? Ada minimal tahun, tadi udah tanya ya, minimal tahunnya. Pak, untuk biaya perkuliahan pembangunan yang biayanya dibuka sampai semester depan berarti harus dilunaskan sebelum sidang semua ya. Untuk pembayarannya biar bisa dimajukan semuanya gimana Pak? Coba nanti Anggi boleh tanya ke BAK-nya gitu ya. Biasanya nanti dari kita tuh sudah membukakan seluruh tagihannya. Jadi kalian harus melunasi tagihan sampai lulus gitu ya. Jadi nanti udah otomatis sih Anggi, jadi nggak yang bulan ini doang gitu ya, tapi udah sampai akhir semester gitu ya. Sampai benar-benar biasanya dia udah tahu kalau kita udah mau TA nanti akan dibukakan tagihannya gitu ya. Terus Pak izin kalau mau menyerahin berkas tadi udah ya. Pak, untuk bukti bimbingan minimal panel itu termasuk yang diakumulasikan dari bimbingan. Iya benar. Gitu. Lain hal? Oh, ini harusnya tambahin lagi nih, sorry. Bukti, udah deh. Sorry. Lain hal ada lagi? Sebelum sidang, biar tidak ada pertanyaan, saya pastikan semuanya sudah mengerti. Karena apa? Ini prosesnya panjang kalau sidang tugas akhir, apalagi nanti setelah sidang itu, aduh agak riuh. Nanti kalian lupa lagi, tapi bolehlah nanti nonton videonya lagi gitu ya. Cukup ya? Yang sebelum sidang? Oke, kita lanjut. Nah, saat sidang. Ini saya tutup dulu. Oke. Saat sidang, apa yang harus saya lakukan? Ini nanti sidangnya ada dibagi dua sesi. Ya, sesi satu itu jam sesi pagi gitu ya. Jam 7.30 kalian harus datang ya sampai jam 11 kurangnya. Lalu sesi kedua nanti paling lambat itu jam 1 sampai jam 17 gitu ya. Nah, ini yang berubah gitu ya. Sesi satu ini startnya jam 8 udah time gitu ya. Mulainya jam 8 gitu ya. Tapi selesai ada yang molor. Kadang-kadang serunya nih membantai kalian ya dalam sesi pagi gitu ya. Tiba-tiba waktu udah jam 1 ya. Itu boleh terjadi dan akhirnya ini yang jadi terlambat dan akhirnya selesainya udah jam 17, bisa jam 19 itu saya pernah ya sampai malam sidang udah luar biasa banget karena memang itu
banyak mahasiswa yang sepertinya TA-nya tuh harus benar-benar yang tadi saya sampaikan. Kalau nggak siap mending nggak usah gitu. Dan akhirnya jadi banyak yang dia jadi ulang-ulang gitu. Makanya tidak terjadi. Jadi 2 sesi ini kemungkinan mungkin bisa bertahap, tapi startnya yang sesi ini udah harus dilakukan, sudah mulai jalan agar yang belakangnya nggak terlambat. Ya. Peserta yang berada hadir silakan berdiri di ruang yang telah disediakan. Nanti kita sidang di gedung E. Jadi kalau kalian masuk dari pintu gerbang utama yang dari pintu rektorat atau jam-jam di masjid itu boleh. Kalau kalian pernah nanti kan pada saat daftar sidang gitu ya. Daftar sidang itu kan offline, kalian dulu mana gedung E-nya gitu ya. Masuknya paling belakang, ada parkirannya, boleh kalian parkirkan rata-ratanya ke mobil, silakan ya. Itu nanti dari gedung E, nanti lainnya itu nanti ada lift gitu ya, misalnya agak terpencil, ada lift gitu ya. Jadi nanti cari-carinya nanti lantainya kita belum tahu lantai berapa ya, yang akan di ini dulu. Setelah itu jadi ada satu lantai, ada 9 ruangan gitu, 9 atau 8 ya. Nanti setiap ruangan dipakai buat kalian menuju giliran gitu ya. Jadi nanti setelah itu alat-alatnya kalian bawa satu boleh, nanti taruh di ruang tunggu ya. Jadi hanya siang atau sore gitu, sore ya. Jadi dia biar bisa ditaruh dulu, boleh ditaruh dulu di situ nggak apa-apa, asal nanti taruhnya agak jauh-jauhan ya. Karena itu bentuknya lokal sih sebenarnya, cuma kita fungsikan untuk tunggu aja. Jadi boleh hanya satu, atau yang nanti sidang di hari keduanya pas hari pertama orang-orang sidang kalian boleh alat-alat dulu di ruang tunggu ya. Salah satu juga kayak gitu. Sehingga nanti pada hari kalian nggak gotong-gotongan lagi, itu kan bisa kita kondisikan, bisa kita bantu nanti ngomong sama jaga-jaganya untuk bisa bikinkan alat-alat tersebut di ruang kelas tersebut. Oke. Nah, membawa ijazah serta hal keilmuannya yang udah jeli-jeli apa aja ya, jangan yang aneh-aneh. Depannya bening ya, belakangnya biru-biru. Jangan ada biru darah, biru gelap. Ya. Terus nanti ada penilaian yang sedang tinggal lembar ya. Form penilaian sidangnya kalian print itu 3 kali karena buat 3 kunci. 2 kunci sama-sama yang bimbing nilai juga. Ya. Kira-kira kayak apa Pak? Kira-kira ada sih? Ya. Udah nilai tidak. Belum Pak. Bisa saya salah. Saya ini form ini. Nah ini form nilainya nanti saya kasih juga. Atau mungkin kalian ada dapat ya. Ini ada penilaian sidang jadi nanti saya kasih form penilaian sidang sama form penilaian sidangnya. Ini boleh kalian baca nanti kalian print pastikan printnya selalu benar aja ya. Jadi nanti sini nggak usah dinamain kosong aja, nanti biar begitu atau kesini namanya yang nulis gitu ya, nanti tanda tangan semua begini. Pastikan bisa berubah, jangan ada yang ini selanjutnya jangan digedein lagi aja gitu ya. Kok nggak tadi? Bentar. Harusnya jangan ini. Nanti kalian lihat tulisnya sama kalian aja di atas ini. Nanti saya sediakan dulu kalian ada nama kalian. Jadi udah begini. Jadi kalian teman ini juga akhir ya. Jadi kalian nama di atas isi dulu diketik boleh ya. Nanti pastikan form ini dalam satu lembar. Jadi jangan ada yang 2 lembar, jangan ada yang bolak-balik. Ya. Satu lembar aja, satu halaman gitu ya. Jadi pastikan nanti saya edit lagi. Oke. Berikutnya kalau sudah itu mana nih? Melakukan presentasi 10 menit dan tanya jawab ya. Nah, setiap mahasiswa diberi waktu sebenarnya jadwalnya 30 menit ya. Tapi memang ada pengujian atau masalah yang lama gitu. Jadi ini
bisa berubah juga yang tadi saya sampaikan dari sesi dua ini yang sebenarnya agak-agak punya ekstra luar biasa ya. Nah, sesi dua ini yang harus mulai satu kadang berdua ya, kalau satu jam ya. Nanti kan fokus pakai jam itu istirahat atau nanti ada jalan ya. Setelah itu, nah ini pakaian. Jadi ya biasa kemeja putih celana hitam, jas hitam, atau sepatu yang warnanya hitam. Ya. Jadi nggak harus kafal, pokoknya hitam warnanya. Disesuaikan terus kemeja jasnya warnanya gelap. Ya, yang biru kerleleh, tapi jangan warna abu-abu, jangan warna krem, jangan. Ini jas yang warnanya gelap. Dasi bebas terus celana bahan cewek juga sama pakai blazer hitam atau shoes atau bisa saja kalau kalau kami ya untuk tas untuk cewek serok bahan hitam ya silahkan dengan hijab atau kai durasi sidangnya tadi saya sampaikan bisa berubah lebih cepat atau bisa berubah jadi lebih lambat gitu ya. Lambat lainnya yang siangnya itu terjadi. Membawa perlengkapan silat cerdas berbentuk lain sebenarnya hal lain aja, tapi di ruang kelas itu saya pastikan ada komputer memang, terus ada proyektor pasti, terus sama HDMI. Nah HDMI-nya ya yang normal, tapi kan ada tuh HDMI tipis banget. Nah, itu harus bawa sambungannya atau kontaknya gitu ya, nggak nyari lagi diusahakan. Jadi kalau yang lain belum ada ini ya di situ setidaknya di ruang kelas juga ada yang warna biru dicolokkan figurnya ini ada semuanya ada gambarnya ya. Komputer yang tentatif kalau makanya yang harus jangan sampai harus beli gitu ya di kasihan juga. Prototipe atau alatnya ya itu boleh. Ada beberapa yang membawa dia langsung dicobakan itu hadiahnya memang dalam video dalam video itu yang dari internet besar ya atau dia diproduksi di perusahaan kan dibawa ya intinya dalam video. Nah, selalu menjaga kebersihan ruang kelas dan dilarang merokok di area kampus gitu ya. Jadi kemungkinan kita sedang di lantai 4 kali ya. 3 atau 4 ya. Itu liftnya cuma 1. Jadi diusahakan datanya yang tapi kayaknya pas lagi libur sama mahasiswa kuliah ya. Jadi lumayan ada fiksi gitu ya. Guys, ini jadi udah sampai saat sidang selesai silakan ada yang tanyakan silakan. Ada. Jelas kalau alatnya apa ada video Pak? Kalau memang kalau merasa sih semuanya disiapkan aja karena biayanya alat itu kadang-kadang ada ilmuannya gitu ya. Ada aja ya. Iya kalau dia hati-hati tiba-tiba dia nggak bisa gitu ya. Lama gitu ya. Lama ngiting ternyata nggak bisa gagal gitu. Kalau bisa super kalau biasanya nanti videonya. Itu aja sih ya. Hal. Umurnya berapa? Dia udah sampaikan. Ini bahwa jadi dia ada dalam kelas itu mungkin 2 1 sekalian presentasi nanti tanya jawab. Jadi kalian contohnya kayak gitu. Ya. Pak, nilai sih Pak. Gimana? Pembimbing ngasih nilai Pak. Ngasih ya. Jadi nilainya 50%. Ya. Jadi baik-baik dengan pembimbing. Maksudnya bukan baik-baik gimana. Rajin-rajinan. Ya. Saksi sidang. Pak. Boleh bawa makanan enggak?
bawa makanan buat penguji nggak boleh. Ya, silakan bawa makanan buat kalian sendiri. Ya. Jadi tidak disarankan untuk memberikan sesuatu kepada penguji atau pembimbing sebelum sidang. Gitu ya. Jadi jangan kasih apapun, air apapun jangan. Ya. Tidak boleh ada titipan gratifikasi. Oke? Karena ini menyangkut integritas juga. Jadi kalau mau bawa makanan, minuman, jalan-jalan buat kalian atau teman yang ada, boleh sharing gitu ya. Kemarin saya lihat di rumahnya mereka bawa tuh sharing gitu ya. Jadi pertama yang pagi itu pagi itu dia pagi-pagi gitu ya, mungkin dia belum sarapan, itu bawa dulu aja kalau memang belum siap makan gitu ya. Ya nanti makannya sekitar jam 10 sambil menunggu giliran yang lain sidang gitu ya. Jadi jangan nanti turun ke bawah ke depan lama gitu ya. Terus tiba-tiba pengumuman gitu ya. Nah, konsep pengumumannya biasanya sesi 1 ini kenapa dibuat sesi 1? Jadi kalau udah sesi 1 misalkan ada 5 orang. Udah sidang semua nih 5 orang, langsung diumumkan. Nanti sesi 2 gitu ya. Sesi 2 ini ada 5 orang lagi diumumkan. Jadi nggak nungguin sesi 1 ke sesi 2 terlalu lama. Ya. Jadi kalau udah sesi 1 kelar ya udah rebes gitu ya. Jadi kalau sesi 2, kalau menungguin sesi 2 ya silakan gitu ya. Nah, di sesi 1 ini biasanya 5 orang atau 6 orang terus udah menuju setengah 12. Kalian turun lah gitu ya, beli makan gitu ya. Tiba-tiba mau pengumuman sesi yang anak yang terakhir ya, anak yang kelima itu udah kelar lebih cepat ternyata. Saya itu langsung pengumuman dipanggil semuanya. Nah, ini kalian yang nggak ada, kita nungguinnya lama banget. Ya, jadi jangan keluar dulu sebelum ada pengumuman. Tapi kalau kira-kira kalian peserta pertama, ya kan menuju kedua, ketiga, keempat masih lama ya kalian boleh keluar atau turun dulu untuk beli makan ya silakan. Tapi kalau udah mepet-mepet pengumuman di jam segini ya jangan ada yang keluar sama jam segini. Makanya tadi saya sarankan bawa makanan biar nggak bolak-balik ya. Bawa minuman, makanan, cemilan boleh ya. Tapi tidak untuk pembimbing atau dosen-dosen yang ada di ruang kelas masing-masing. Silakan saat sidang, apalagi ya yang perlu diperhatikan? Gak ada sih, kayaknya udah semua clear ya. Oke, lanjut ke part terakhir, yaitu setelah Maaf sidang. Pak, izin bertanya boleh? Silakan, boleh. Itu mengenai PPT itu apa ada template dari kampusnya atau tidak ya Pak? Oke. Jadi apa saja yang harus kita presentasikan? Apakah ada minimal batas maksimal slide-nya seperti itu Pak? Mohon Ya. izin. Oke, PPT tidak ada template-nya, jadi kalian kreasi kalian sekeren mungkin gitu lah ya. Boleh kayak apa aja gitu. Kalau untuk maksimal slide-nya, sepertinya terusan dari ini aja, dari Sempro. Sempro itu kan udah bab 1, 2, 3 nih gitu ya. Nanti bab 3 dilengkapin lagi, bab 4 tambahin, 5 tambahin, daftar pustaka jangan lupa. Gitu ya. Jadi kalau ketentuan maksimal slide-nya nggak ada gitu ya, tapi kalian kondisikan saja dalam waktu berapa sih? 10 menit presentasi gitu ya, sisanya tanya jawab gitu ya. Kurang lebih 20 menit tanya jawabnya atau 30 menit tanya jawab, 10 menitnya presentasi. Kira-kira nyampe nggak untuk menjelaskan slide yang banyak misalkan gitu. Tapi ternyata penjelasannya lebih cepat ya nggak apa-apa juga, nanti bisa jadi lamanya di tanya jawab gitu ya. Dikondisikan. Baik. Oke. Untuk video alat yang kita buat berarti udah include di dalam PPT-nya begitu ya Pak? Ya, saran saya sih gitu. Tapi kalau memang di file terpisah ya nggak masalah juga. Jadi maksudnya kalau di PPT itu nanti tinggal klik play kan gitu ya. Nanti sidangnya pakai laptop masing-masing aja. Jadi kalau misalkan nanti penguji mau coba lihat shortcut-nya gitu ya. Pemrogramannya, mau lihat rancangan desainnya. Nah, itu nggak ada di situ. Kalian bisa langsung cari. Nah, filenya yang sekiranya itu tolong dibuka semua gitu ya. File Word-nya, PDF-nya, PPT-nya, mungkin pemrogramannya atau aplikasinya, software-nya gitu ya. Itu dibuka semua aja. Jadi ketika penguji nanya tuh udah langsung tinggal geser, tinggal pindah, tinggal pindahin ke file berikutnya gitu. Jadi nggak buka, apalagi kalau buka aplikasi. Aduh,
Udah diklik tuh, tek, tek, lama banget keluarnya. Nah, itu makanya untuk menghindari hal-hal itu, ya. Jadi semuanya dibuka filenya. Lain hal? Ada yang nanya nih di chat, coba. Jadi, boleh dikirimkan foto contoh jilid dan laporan. Oh, jilid lakban biasa kok. Yang depannya apa plastik bening, kayak ngejilid biasa aja, cuman belakangnya biru dongker ya. Jilid apa untuk PPT-nya tadi udah. Ada batasan, udah Irfan. Sip. Lain hal? Saat sidang udah ya? Oke. Kita masuk ke setelah sidang. Oke, nah ini setelah sidang nih yang agak riuh, pasti kalian nanya terus ya. Nonton videonya juga kayaknya enggak. Mungkin nanti setelah sidang, kalau sidang pertama dan kedua udah selesai, mungkin kita ngadain briefing lah ya. Biar nanti, Pak, apa nih Pak selanjutnya yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan masih ada aja, padahal udah dijelasin di sini, gitu ya. Oke, yang pertama lakukan revisi, gitu ya. Nanti penguji akan memberikan, di file ini nanti akan ada form penilaian sidang dan juga form revisi, ya. Jadi saya akan mengirimkan 3 form pendaftaran sidang, form penilaian sidang, sama form revisi. Nah, form revisinya ini yang kalian nanti catat pada saat sidang, gitu ya. Apa aja yang harus direvisi, ya. Tapi biasanya penguji maksudnya. Penguji nanti akan mencatat apa aja yang harus direvisi. Nanti kalian bisa lihat dari catatan itu. Jadi printnya 3 juga ya, form penilaian sidangnya. Form revisinya, sorry. Nah, lakukan revisi yang sudah tadi disampaikan dalam bentuk tulisan di form sama si penguji itu. Kalian lakukan revisi, gitu ya. Atau biasanya revisi itu ditulis di laporan kalian. Jadi nanti laporan kalian yang udah kalian jilid 3 eksemplar, 3 rangkap, itu nanti dibagikan ke para penguji satu-satu. Nanti penguji coret-coretnya di situ, ya. Nanti dikasih masukan dari situ. Nanti kalian baca satu persatu apa yang harus diperbaiki, ya. Laporan yang sudah direvisi mohon untuk ditandatangani di lembar pengesahan tanda tangan digital, itu boleh. Lembar pengesahan masukkan nama pembimbing, ketua penguji, dan anggota pengujinya satu saja. Yang kedua tidak perlu karena itu sama dengan pembimbing. Nanti cek di jadwalnya. Di jadwal, gitu ya. Mungkin saya langsung contohkan. Udah nggak ya? Nggak ada deh. Bentar. Saya share screen. Mana nih? Mana nih? Nah, jadwalnya kurang lebih gini. Ya, ini yang semester lalu. Jadi nanti kalian isi nama, NIM pada saat di Google Form, dosen pembimbingnya pilih. Nah ini dewan pengujinya, itu misalkan ketuanya adalah Bu Regina. Aduh, anggota penguji satunya Pak Julpri Andika. Nanti di lembar pengesahan itu cuma ada ketua sama anggota, gitu ya. Ketua, anggota, pembimbing. Nah, anggota 2 ini nggak usah. Jadi anggota 2 ini sama dengan pembimbingnya. Jadi silakan kalian isinya yang 2 ini, 2 nama ini. Nanti gelar dan NIDN-nya nanti bisa saya bantu share juga, gitu ya. Gelar dan NIDN dosennya. Jadi nanti kalian tulis di sini, ya. Nah, ini contoh template waktunya, jadwalnya. Nanti di sini ada jam, sebenarnya tadi saya sampaikan jam sekian sampai jam sekian, gitu ya. Itu harus bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Jadi yang penting 1 orang 30 menit. Oke. Lanjut lagi kita ke sini. Yang mana tadi? Bukan, sorry. Selanjutnya kita ke ini. Kalau udah, nanti lembar pengesahannya udah dijelaskan, lalu mengisi Google Form setelah sidang. Jadi nanti kalian serahkan lagi tugas akhirnya dan berkas-berkasnya ke TU, gitu ya, tata usaha. Yang diserahkan adalah laporan TA-nya. Sebenarnya siapkan filenya,
laporan TA PDF, tanda tangan di lembar pengesahan, lembar pernyataan, tanda tangan materai gitu ya. Terus dalam bentuk PDF sama dalam bentuk Word. Terus draft artikel, ini nanti akan ada draft artikel yang udah komplit. Kalau dulu di Medlit itu masih sampai bab 3 awal, nah kalau sekarang udah komplit semua. Ya, jadi ada draft artikel. Ada bukti submit jurnal, ya. Submit jurnalnya nanti silahkan dikondisikan sama pembimbing masing-masing mau submitnya kemana, ya. Nggak harus ke jurnal elektro. Jadi jangan sampai ada yang tanya, itu emang harus disubmit di jurnal elektro ya? Nggak harus. Jadi tergantung pengujinya, kira-kira TA kamu bagus nih, gitu. Kita publish yuk di jurnal ini, gitu ya. Boleh, gitu ya. Nanti nama pertamanya kalian, nama keduanya boleh pembimbing, gitu ya. Terus ada poster ukuran A3, ini juga sama, bentuknya portrait aja. Posternya bentuknya dan desainnya bebas, ya. Form verifikasi data di SIA plus tanda tangan materai. Nah, ini ada menu form verifikasi data di SIA. Nanti kalian print, nanti tanda tangan materai. Ini dibawa juga pada saat KTU. Bukti pengecekan Turnitin, ya. Bukti pengecekan Turnitin. Turnitin berapa persen, Pak? Turnitin itu maksimalnya di 30%, ya. Tapi bab 1, 3, 4, 5 yang dicek. Bab 2-nya nggak dicek, ya. Maksimalnya di 30%. Jadi sebentar nih, atau mungkin ada yang 40%. Nanti saya lupa, saya nanti share lagi aturannya yang baru. Sepertinya 30% untuk bab 1, 3, 4, dan 5. Jadi bab 2-nya enggak. Nah, pastikan ketika sebelum sidang, kalian cek dulu Turnitinnya, gitu ya. Ini kan setelah sidang, gitu ya. Tapi sebelum sidang, kalian bisa cek Turnitinnya, kasih ke pengujinya draft bab 1, 3, 4, 5. Nanti kalian udah tahu nih, oh iya hasil similarity saya tuh aman 20% gitu. Tingkat kemiripan 20%, ya udah aman. Ya. Nanti pada saat setelah sidang ini nanti dilampirkan ke dalam laporannya. Ke dalam laporan ini udah ada bukti Turnitinnya, ya, dalam lampiran. Nah, masa revisi tidak termasuk gitu ya. Tadi revisi itu berapa? 14 hari kerja gitu ya. Membayar sumbangan buku alumni 250.000, nanti ke BAK dulu minta dibukakan tagihannya. Ini bayar 250.000, mengisi form alumni dari UMB Chan gitu ya, UMB Karir. Terus soft copy laporan TA sesuai dengan ketentuan perpustakaan untuk diserahkan ke perpustakaan. Nah, jadi file ini semuanya diserahkan ke tata usaha. Jadi kalian ada 2 sebenarnya. Ini serahkan ke tata usaha dan ini diserahkan ke repositori Mercubuana, ke perpustakaan. Ya. Tapi ini di luar dari 14 hari. 14 hari fokus ke sini dulu. Ya. Pokoknya ini semuanya harus 14 hari. Ya, revisi semuanya ya. Tanda tangan digital gitu ya. Semuanya dari 14 hari. Nah, di luar 14 hari kalian mau bayar sumbangan bukunya bulan Juni kayak bebas. Mau ngisi form alumni kapan kayak bebas. Mau ngasih laporan TA-nya ke perpustakaan juga kapan bebas. Tapi kalau kalian tidak melakukan ini, setelah sidang persis, kalian nggak bisa daftar wisuda. Karena ini adalah salah satu syarat untuk daftar wisuda. Jadi mau nggak mau setelah ini selesai, saya sarankan langsung ngurus ini. Kalau udah beres, langsung daftar wisuda. Langsung upload dokumennya, maksud saya. Dokumennya ke dalam sistem apa gitu namanya. Itu nanti untuk persyaratan daftar wisuda. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena ada itu terjadi gitu ya. Dia udah lulus dari 2 semester lalu. Tahu-tahu hubungin saya, Pak saya mau daftar wisuda nggak bisa. Karena saya belum menyerahkan soft copy laporan ke perpus. Ya siapa suruh gitu ya. Akhirnya dia baru menyerahkan ke perpus. Ya. Ada juga yang memang belum mengisi form alumni gitu ya. Sama, nggak bisa juga. Jadi harus melengkapi ini. Karena ini semua ada buktinya. Kalian membayar sumbangan buku nanti ada buktinya. Ini harus diupload. Kalian mengisi form alumni nanti ada buktinya. Nah, kalian ngisi
ke perpustakaan nyerahin nanti ada bukti penyerahannya gitu ya. Kalau kalian memang sudah menyerahkan. Nah, yang diserahkan sekarang hanya bentuk soft copy, tidak ada hard copy ke perpustakaan ya. Semuanya sudah soft copy. Jadi nanti silakan dicari di repositori UMB, apa sih namanya? Di Gilib Digital Library UMB, mercubuana.ac.id. Nanti kalian cari bagaimana caranya mendapatkan form bebas pustaka tadi pas daftar, bagaimana caranya menyerahkan laporan tugas akhir dalam bentuk soft copy gitu ya. Nanti kalian cari di websitenya Perpus ya. Nanti karena di sini filenya ada ketentuan dari Perpusnya gitu ya. Kayaknya dia di breakdown sih per bab. Kalau ini kan seluruhnya dijadikan satu. Kalau ini dia per bab. Bab 1 ya upload, bab 2 upload. Tapi nanti coba dibaca dulu aja ya. Jika pengumpulan revisi terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka akan ada penurunan grade yang semula nilainya alhamdulillah dapat A, terus telat nih dari waktu yang ditentukan, misalkan 1 sampai tanggal 14. Nyerahin ya tanggal 15 atau 16, nilainya jadi B+. Terus nanti lebih dari 3 hari, akhirnya jadi sidang ulang. Ya. Jadi pastikan revisinya sesuai dengan waktunya. Jangan sampai gara-gara telat sehari nilai kalian jadi berkurang, yang tadinya nilainya A jadi B+. Ya, ini yang harus kalian tahu juga. Mohon dibaca dan dipahami ketentuan yang berlaku. Mohon maaf kalau nanti ada kesalahan nama, judul gitu ya, atau mungkin hal-hal lainnya nanti bisa dikondisikan kalau nanti jadwalnya sudah keluar. Ya. Sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Dari chat nih. Pak nanti di-share ke grup ya Pak file Word-nya. Ya, nanti ini sebenarnya nggak, ya udah deh nanti saya share duluan deh. Karena sebenarnya nanti ini akan saya share berbarengan dengan jadwal sidang TA. Tapi kalau kalian mau baca-baca lagi ya boleh. Nanti berbarengan sama form tadi 3 ya. Form pendaftaran, form penilaian, sama form revisi. Dan nanti saya barengin. Sebentar ya Pak, Silakan. untuk desain posternya itu terkait tentang apa ya Pak? Tentang TA-nya lah. Tentang Ya, TA-nya apa? Ya itu dibuat poster gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau poster saran saya jangan terlalu banyak tulisan. Jadi cari contoh-contoh poster yang keren-keren gitu ya. Jangan terlalu banyak deskripsi. Jadi mungkin isinya pokoknya bebas ya. Itu sekreasi kalian mungkin. Nanti coba cek-cek di apa poster penelitian gitu. Cari-cari di Google gitu ya. Nanti desainnya boleh pakai Canva atau apapun gitu ya. Jadi nanti kalian isinya tuh ada abstrak, biasanya gambaran besar, terus nanti latar belakang, terus metode, terus perancangan hasilnya dalam bentuk tabel tuh semuanya tuh. Nanti ada ucapan terima kasihnya gitu ya. Itu sih kurang lebih. Lain hal, Izin bertanya Pak, silakan. eh kalau misalnya semester depan buat sidangnya itu emang harus ganti judul TA sama dospem juga Pak? Iya, tadi udah dijelaskan. Nggak bisa ngelanjutin yang udah ada? Enggak. Berarti ntar ikut ini juga dong Pak, apa namanya itu, kayak yang pemilihan dospem. Iya, nanti dipilih secara random. Misalkan saya udah tahu nih. Siapa sih yang nanya? Bagas Pak, Bagas. Ya, Bagas. Misalkan Bagas sekarang pembimbingnya saya. Nanti semester besok saya ganti. Jangan saya lagi. Yang ganti dari Bapak apa Ya, kita milih? enggak milih. Enggak bisa milih lagi. Oh, tapi judul dari kita ya? Enggak, nanti judul tetap didiskusikan sama pembimbing yang baru. Oh, ya udah. Masih Pak. Oke. Lain hal? Apa lagi? Jelas nih. Oh ya. Kira-kira apa sih yang masih bingung? Ada nggak? Pak terkait dengan ini dong. Jurnal ya, jurnal deh. Jurnal, coba saya share. Bisa nggak ya website-nya sebentar? Eh,
Nih, saya coba kasih info dikit. Saya share, mana tadi? Share screen ini. Ya, ini adalah JTE, salah satu jurnal yang memang dikelola dari Elektro, ya, yang dimana editor in chief-nya adalah Pak Heru dan managing editornya adalah saya, gitu ya. Nah, tapi ingat tidak harus publish di JTE. Nanti tergantung pembimbingnya mau submit kemana, bukan publish, mau submit kemana, gitu ya. Tapi saya akan jelaskan secara umumnya, biasanya sama nih. Ini kalian kunjungi website jurnal yang mau kalian tuju, gitu ya. Nanti kalian pilih apa ya? Register, ya. Nah, register kalian isi dulu, bikin akunnya dulu, gitu ya. Ini ada di publikasi.mercubuana.ac.id. Nanti kalian pilih JTE, Jurnal Teknologi Elektro, ya. Kalian isi data-datanya semuanya, gitu ya. Nanti kalau udah diisi, kalian bikin akun dulu nih, akun si JTE, gitu ya. Jadi kalau udah, ini nih, jangan lupa di checklist. Register as author, sekalian sebagai penulis. Karena kalau kalian checklist sebagai reader aja, nanti kalian nggak bisa submit. Nanti menu submitnya yang mana ya Pak? Gitu. Nanti nggak ada. Nanti harus ngedit profile lagi gitu ya. Nah, jadi pastikan ini di checklist sebagai autornya. Ya, jadi jangan cuma sebagai reader aja. Oke, nanti kalau udah ikutin langkah-langkahnya, ada menu new submission, nanti ikutin langkah-langkahnya apa saja yang harus disubmit, gitu ya. Oke, nanti kalau udah kalian login, nanti bukan login sih, langsung masuk deh gitu ya. Nah, setiap publisher, setiap pengelola jurnal ini punya template masing-masing. Kalian coba pilih di menu ini nih, journal template. Nah, kalian klik template-nya. Nah, ini template JTE. Jangan sampai template JTE kalian submit ke template ke jurnal yang lain gitu ya. Ini khusus buat di JTE-nya aja. Ya, yang ininya biasa dikosongin, abaikan, nanti ikutin petunjuk penulisannya kayak gini. Ya. Jadi jangan pakai template yang sama untuk publisher yang berbeda. Jadi setiap publisher punya template masing-masing gitu ya. Nanti tergantung pengujinya mau submit kemana. Kalau kemarin ada juga yang di Incomtech, ada juga yang di Sinergi. Ini punya UMB semua sebenarnya. Tapi kalau Sinergi itu udah, ini terakreditasi Sinta 4. Kalau Incomtech ada juga Sinta 3 yang khusus elektro ya, maksudnya yang elektro bisa submit ya. Sama ada lagi Sinergi itu Sinta 1 atau Sinta 2 gitu, tapi udah terindeks Scopus gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pilih mau yang mana nih, kira-kira tugas akhir saya kayaknya bagus di sini nih gitu ya. Oh, cocok nih di sini nih. Tapi ingat lagi-lagi mengerjakan jurnal kalau udah ada bahannya kadang suka bingung juga. Jadi lihat waktunya. Karena jurnal ini selesai di 14 hari itu juga. Ya. Ini terkait dengan jurnal. Silakan, lain hal. Cukup? Ada lagi kah? Jelas ya? Oke. Udah nih, bener nih. Coba raise hand. Yang udah ngerti. Jangan-jangan kagak ada yang dengerin nih. Curiga saya. Misi Coba Pak, raise. Ya, Pak. Pak kalau misalnya habis sidang nanti dibuat template apa aja yang harus disiapkan gitu, boleh nggak Pak? Kalau apa? Kalau habis sidang kenapa? Habis sidang dibuatkan template apa aja yang harus disiapkan gitu. Itu tadi di pendataan tadi. Tinggal diikutin aja. Oke. Lain hal. Mungkin pada puyeng Pak. Iya ya. Puyeng sih emang. Kalau tugas akhir tuh emang. Pak mau nanya Pak, Silakan. nanti file recordnya dikirim ke grup ya Pak ya, Ya. Zoom ini. Ya. Oh ya, makasih ya Pak. Oke. Dah.
Sip. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya dan pikirannya kemana-mana Pak. Ya, ya, ya. Jangan kemana-mana dulu, sini dulu. Ntar kagak lulus lu. Bingung. Ntar kagak lulus tau-tau orang tuanya pada datang dah. Bisa nggak anak saya sih? Aduh, saya udah bingung deh kalau udah kayak gitu ya. Gimana itu? Udah kuliah masih bawa-bawa orang tua. Kan saya juga jadi bingung. Oke, saya harap teman-teman semuanya apapun yang terjadi gitu ya, tetap dimaksimalkan gitu ya. Kalau memang udah dimaksimalkan tapi kayaknya gue baru segini doang gitu ya, udah dipending dulu deh, gitu ya, gak usah sidang gitu ya. Tapi saya tetap mensupport teman-teman untuk bisa sidang hari ini, sidang semester ini maksud saya. Sidang semester ini tuh apa ya, biar nggak ada yang ketunda-tunda lagi. Karena kalau ketunda semester besok, itu nanti biayanya akan bayar lagi gitu ya. Maksud saya itu yang pertama sih sebenarnya. Terus yang kedua nanti lulusannya juga akan jadi tidak tepat waktu gitu ya. Artinya apa? Yang harusnya kalian lulusnya 4 tahun gitu ya. 8 semester ataupun yang dari D3, 3 atau 4 semester. Nah, ini jadi kepending gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi sebenarnya. Kita akan bantu ya. Dosen itu akan ngebantu teman-teman semuanya gitu ya. Tinggal teman-temannya semua aja yang mau gerak apa enggak gitu ya. Saya percaya itu ya. Cuman ya jangan sampai kalian dari kemarin-kemarin kagak pernah bimbingan, terus tiba-tiba ketemu sidang. Itu kan kayak nggak tahu diri ya, maksud saya. Kok bisa gitu kepikiran kayak gitu ya. Mending kalau misalnya udah selesai. Kalau belum selesai, pusing juga dosennya gitu ya. Jadi harap dimaklumin gitu ya. Kalau memang nanti dosennya akhirnya tidak ACC untuk sidang gitu loh maksud saya. Ya. Jadi saling mengerti satu sama lain gitu ya, teman-teman. Hubungin dosennya, nanti dosennya akan mensupport gimana biar kalian bisa tetap sidang mungkin gitu ya. Atau memang tahu dosennya udah, ini kayaknya nggak bisa nih sidang semester ini gitu ya. Ya udah, itu buat yang terbaik untuk kalian gitu ya. Jadi nge-endingkan orang sidang itu, dosen itu bukan berarti itu buruk gitu. Siapa tahu memang rezeki kalian adanya di semester berikutnya gitu ya. Kalian lebih siapnya tuh nanti di semester berikutnya bukan yang sekarang gitu ya. Nah itu makanya dengerin arahan pembimbing. Kalau memang kalian mau mengusahakan ya kerja keras. Udah tinggal detik-detik terakhir ini ya. Jadi harus benar-benar effortnya udah dikekehkan, udah difokuskan ke TA gitu ya. Tapi ingat jangan plagiarisme gitu ya. Jangan ngambil TA orang, kalian copy plek-plek gitu ya. Itu kacau. Ya, mendingan nggak usah. Jadi tolong teman-teman bisa apa ya, bisa mengerti akan hal itu gitu ya. Jangan sampai nanti itu terjadi di diri kalian karena udah pengen lulus terus kepepet akhirnya jadi kopi punya orang. Gitu ya. Tetap semangat gitu ya. Apalagi ini cobaan di akhir tahun, bukan cobaan sih, maksudnya banyak godaan gitu ya. Kalau kalian nanti mau liburan, aduh saya kepengen liburan ya udah kan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Jadi tolong fokus dulu ke sini yang yang merayakan Natal ya mungkin bisa fokus dulu ke Natal berapa hari gitu ya. Nanti setelah itu boleh dilanjutkan lagi gitu ya. Kalau memang yang tidak merayakan Natal ya berarti harus fokus dikejar. Apalagi manfaatkan waktu cuti 2 hari itu 25-26 kalau cuti bersama, kalau teman-teman cuti, kalau nggak cuti ya berarti nanti silakan diatur waktunya. Ya. Semangat ya semuanya. Saya doakan semuanya bisa lulus, masuknya bareng, biasanya lulusnya bareng. Amin gitu ya. Insya Allah yang terbaik buat teman-teman semuanya, lancar-lancar untuk beberapa hari ke depan gitu ya, dalam menjalankan atau mengerjakan tugas akhirnya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata selama 1 semester ini mungkin gitu ya, atau hal yang nggak berkenan, atau penyampaian yang kurang berkenan di forum ini, di briefing ini gitu ya. Mohon dimaafkan dan juga dari Prodi, dari Pak Heru dan Pak Fadli gitu ya. Selaku Kaprodi dan Sekprodinya juga minta maaf jika ada kurang koordinasi atau hal-hal yang kurang jelas gitu ya. Nanti boleh langsung ditanyakan atau teman-teman kan sudah punya grup atau kalau memang sekiranya tanya aja di grup tugas akhir boleh gitu ya. Jadi siap-siap kita tuh siap menerima apapun pertanyaan dari kalian gitu ya.
Tapi kalau bisa nanyanya di grup. Kalau di grup itu biasanya saya responnya cepat gitu ya. Tapi kalau japri nanti takutnya ketumpuk WA-nya dari kalian gitu ya. Kalau sekiranya pertanyaannya private ya boleh. Tapi kalau yang sekiranya masih general-general aja, boleh tanya di grup biar teman-teman yang lainnya juga tahu. Gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semuanya. Selamat berlibur panjang tetapi mengerjakan tugas akhir gitu ya. Minta Ya, bantu tolong di-share yang ini Pak ya, dokumen Word ini Pak ya. ya. Oke Pak, makasih Pak. Selamat berjuang semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.